Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, kau diselamatkan. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus mengatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima Yesus dalam hatimu, engkau selamat. Dan saya mau katakan, ketika engkau percaya dengan mulutmu, engkau akan dengan hatimu engkau akan dibenarkan. Engkau mengaku dengan mulutmu, engkau diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya pilihan kita adalah pilihan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Hanya ada dalam nama Yesus. Dan semoga kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa menyertai setiap kita dalam perjalanan di pagi hari ini sampai siang malam. Kembali kita beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saat kami bersama Tuhan, kami akan menemukan hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tema kita adalah saat bersama Tuhan. Jadi ketika kita saat bersama dengan Tuhan dalam segala situasi kondisi kita, ada keindahan. Saat kita bersama Tuhan, ada kemurahan. Tuhan akan diberikan. Ada hal-hal yang indah yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang bersama-sama dengan Dia. Dan pada pagi hari ini saya menyampaikan bagian pertama, saat bersama dengan Tuhan. Saat bersama dengan Tuhan itu bisa saat kita berdoa, bisa saat kita bersekutu dengan Dia, bisa saat menyembah, memuji Tuhan. Kalau orang bilang orang Kristen itu sangat enak sembayangnya hanya sekali seminggu. Dia tidak tahu bahwa kita harus bangun pagi-pagi sekali. Dia tidak tahu bahwa ketika kita duduk diam di bawah kaki Tuhan bisa menghabiskan waktu 1 jam, 2 jam. Bahkan orang-orang yang sungguh-sungguh akan lebih lagi. Karena mereka hanya melihat dari luar, tidak masuk di dalamnya. Kalau engkau mau mengerti kekristenan, masuk di dalamnya, baru kamu mengerti. Itu sebabnya kami tidak mau mengutak-ngatik dengan apa orang lain, tetapi orang lain seringkali mengutak-ngatik kami. Tapi saya mau katakan, apapun itu, kami tetap berkata, puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saat kita bersama dengan Tuhan, yang pertama, sebagaimana yang kita baca, saat engkau butuh, Tuhan pasti menyuplai. Sebagaimana yang kita baca dalam Filipi 4 ayat 19 tadi. My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Jadi Allah kita itu akan menyuplai di dalam Kristus Yesus apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Apa saja yang engkau butuhkan, kalau itu memang berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan yang kamu maui. Kalau kita butuhkan, memang itu memang kita butuhkan gitu. Memang kita butuhkan dalam hidup ini. Tapi kalau itu kita maui, bisa saja itu karena keinginan mata. Ya, kadang keinginan mata ini kan menjerat ini, materialistis jadinya. Tetapi kalau kita menurut kebutuhan, karena memang kita butuh, misalnya kita butuh motor. Saya pernah motor ini saya butuhkan, ya, motor ini saya butuhkan.
Tetapi karena ada dua kebutuhan yang lebih besar, yaitu kebutuhan membayar tukang pada waktu itu, saya harus merelakan apa yang menjadi kebutuhan saya ini. Dan saya akibatnya saya minta karena ini satu-satunya motor kami, gitu ya. Jadi saya harus rela melepaskannya. Saya minta izin sama istri saya. Istri saya pada mulanya keberatan, ya. Tapi kemudian setelah saya menerangkan kita harus membayar upah tukang. Bagi saya upah tukang tidak boleh ditahan. Dan saya itu bilang sama Tuhan bahwa ketika mereka minta seminggu harus digenapi. Ketika mereka minta 2 minggu itu harus digenapi. Dan kalau tidak, itu membawa hal yang tidak baik bagi kesaksian. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu selama berapa setahun mungkin, ya, dalam pembangunan yang ada itu. Dan setiap kali mereka minta, Tuhan selalu supply. Dan yang terakhir itu yang saya katakan, yang sudah tidak ada lagi, sudah harinya tidak ada, apa yang ada harus dilego gitu. Dan saya bilang, dan pada mulanya saya katakan tadi sebagai keberatan, tapi kemudian istri saya mengizinkannya. Tapi karena hujan pada waktu itu, jadi saya tidak langsung bisa membawa motor itu untuk dieksekusi. Jadi saya menunggu hujan reda. Tapi sebelum hujan reda, tiba-tiba ada telepon masuk dari luar, ya. Dan kemudian dia katakan, saya dengar membangun, ya, bisa saya bantu. Dan saya mendapatkan untuk bayar bangunan itu bisa 2-3 kali, ya, dalam biaya bangunan itu. Dan juga mendapatkan supply voucher sebanyak 10 juta. Wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Bila kita melepaskan yang kita butuhkan saja, sanggup kita lepaskan. Dan Tuhan itu tidak akan pernah bermain-main dengan apa yang kita mau lepaskan. Dan pada akhirnya saya tetap punya motor itu. Dan walaupun pada akhirnya motor itu mangkrak di sini sekarang, tapi itu punya nilai. Anda tahu kenapa itu ada? Anda mungkin, tapi nanti kesaksian lain, ya, tentang motor itu. Jadi kalau kita rela, pasti Tuhan juga akan lebih mengetahui kebutuhan. Jadi tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saat engkau berdoa, Tuhan pasti memberi. Markus 11 ayat 24. Nah, itu. Jadi apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Nah, saat saya berdoa untuk motor, karena pada waktu saya tidak punya motor, ya, tidak punya motor, dan kemudian sepeda jalan-jalan saya. Lalu kemudian seseorang berkata begini pada saya, Pak Pendeta, tolong saya didoakan. Nah, kalau ini didoakan, nanti saya kasih motor ini, gitu ya. Dan pada akhirnya, ya saya nggak diberikan motor itu juga, saya kan tetap berdoa, yang namanya sidang jemaat ya harus didoakan. Mana mungkin nggak didoakan, kan? Pagi, siang, sore, kita malam, di mana kita berdoa, di mana kita menyampaikan permohonan kita untuk keselamatan jiwanya, untuk dia diberkati, pastilah kita lakukan. Dan tanpa diminta itu, apalagi diminta. Nah, ya. Dan kemudian Tuhan jawablah istilahnya, dan dapatlah saya motor ini. Dan itu sebabnya motor itu, walaupun sempat mau seperti yang saya saksikan tadi, tapi kemudian Tuhan, oh jangan, itu nilai historisnya sangat tinggi. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, pasti saat engkau berdoa, saat engkau meminta, pasti Tuhan melakukannya, ya. Saat engkau meminta, pasti Tuhan melakukannya. Sebagaimana tadi dalam Yohanes 14 ayat 3-14 juga, kalau engkau meminta kepada Allah di dalam nama Yesus, Dia akan memberikannya. Jadi minta dalam Yohanes 7 ayat 6 dan 7, Yohanes 7 ayat 6 dan 7, mintalah maka kamu akan menerima, cari maka kamu akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Setiap orang mencari,
Setiap orang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, setiap orang mengetuk pintu dibukakan baginya. Itu perkataan Yesus. Jadi minta. Jangan orang bilang, masa kau minta-minta aja. Memang Tuhan bilang minta, ya mintalah. Ya ada saatnya kita meminta, ada saatnya kita bersyukur, ada saatnya kita saat-saat yang sudah ditentukan ya minta. Kalau memang kamu mau minta motor, ya minta saja. Minta mobil, ya minta saja. Asal itu kebutuhan dan saya mendapatkannya. Ya. Artinya yang mau saya katakan adalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Lalu ketiga, saat engkau percaya Tuhan bekerja. Yohanes 14 ayat 11 dan 12. Kalau engkau percaya, Tuhan akan melakukan segala hal ya. Bahkan apa yang Tuhan kerjakan, Dia akan kerjakan. Kalau Tuhan mengerjakan hal-hal yang besar, Dia akan kerjakan lebih besar lagi. Kalau engkau percaya. Jadi, saat kita percaya, Allah akan bekerja sesuai dengan apa yang kita percaya. Jadi kalau Allah menjanjikan kepada kita untuk kita percaya, ya percayalah. Dan dalam kepercayaan itu harus percaya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita percaya, tentulah kita tidak mengandalkan manusia. Saya satu kali ada seorang ketika membangun gereja ini pertama kali khotbah di gereja Pantai Costa gitu ya. Dan saya mulai berkhotbah. Jadi saya pada waktu itu saya masih ingat betul. Saya berdoa menyatakan kepada Tuhan supaya di 4 penjuru mata angin kami punya ya, tahun kelima kami punya gedung gitu ya. Dan saya habis khotbah, seorang berkata kepada saya begini, Pak Pendeta, saya tidak mau mengecilkan iman Pak Pendeta, tapi lihatlah kemampuan kita. Kami pada waktu itu masih duduk di alaskan koran, belum duduk di kursi. Jadi masih beralaskan koran kami duduk. Jadi khotbahnya begitu luar biasa. 4 penjuru mata angin dalam 5 tahun. Atau tahun ke-6 harus ada gedungnya gitu ya. Aduh, itu tidak bisa saya lupakan itu. Lihatlah kemampuan jemaat. Tapi Tuhan memberikan hikmat pada saya. Lalu saya katakan, ya Om, ya namanya lah, itu iman itu kadang-kala ya memang gila gitu Om. Tapi saya bukan tidak menghargai kemampuan jemaat. Tapi kalau saya memegang kemampuan itu kepada jemaat, maka saya tidak akan melihat kemampuan Tuhan itu bisa bekerja dalam hidup saya. Dalam hidup kita. Makanya saya tahu kemampuan jemaat, tapi saya tahu lebih besar kemampuan Tuhan itu yang mampu melakukan segala hal bisa terjadi. Dan apakah terjadi? Itu terjadi. Ini tahun kelima kami punya gedung ini. Dibangun 3 lantai walaupun hanya separuh. Itu pun tidak jadi. Tapi sudah 3 lantai. Karena pada waktu itu saya marah pada yang membangunnya. Sebenarnya sudah selesai tetapi karena salah dalam pembangunan. Karena waktu itu saya ada 2 bulan di Sumatera. Tapi ya semua sudah terjadi. Sebenarnya bahan-bahan itu sudah disediakan untuk semua, tapi ya salah dalam penerapan. Ya mau bilang apa? Karena tidak ada yang mengawasi dan tidak ada juga yang tahu. Istri saya juga nggak tahu soal-soal begitu. Saya ada di Sumatera lagi dan tidak bisa mengontrolnya. Dan pada akhirnya begitulah jadi mangkrak lantai 3. Tapi apapun itu, semua saya menyukuri nikmat anugerah Tuhan itu. Jadi yang mau saya bilang adalah Tuhan itu mampu memberi kalau engkau percaya pada Dia. Jadi kalau kita percaya, tidak lagi mengandalkan manusia, tidak lagi mengandalkan seperti yang saya katakan tadi, Om saya bukan tidak percaya pada kekuatan jemaat, saya
Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu jauh lebih dahsyat. Ada banyak hal kami berbicara setelah itu. Baru dia mantuk-mantuk. Jadi kita bukan mau menguras jemaat, tidak, jauhkan itu. Ya. Dan seperti saya katakan, saya sudah belasan tahun tidak mengambil habis khotbah politik dijalankan. Makanya kalau habis khotbah saya langsung doa untuk doa berkat. Selesai sudah itu. Kalau ada di belakang itu untuk orang mau memberi atau tidak. Karena saya sudah mengajar kalau engkau beri yang terbaik, Tuhan akan memberi yang terbaik. Jadi biarkan mereka bertumbuh dalam pengajaran firman Allah. Saya bukan orang yang berikan persembahan di depan, enggak tampil, enggak pakai apa lagi, enggak pakai kulit, enggak pakai penutup lagi, buka-bukaan begitu. Itu bukan jiwa saya. Bukan jiwa saya. Bukan berarti saya tidak mengajar jemaat untuk memberi, tetapi saya tidak ingin juga mempermalukan jemaat. Bagaimana mereka kalau nggak ada uang? Mereka melihat teman-temannya datang ke depan. Perlu dipikirkan. Itu sebabnya kalau orang dengan sukacita, ikhlas, ya puji Tuhan, ya kita akan mendapatkan hal-hal yang lebih dari iman kita itu. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita saat bersama dengan Tuhan, Tuhan menyatakan kebaikannya. Ini bagian yang pertama. Nanti sore saya berbicara bagian yang kedua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami tinggal bersama dengan Tuhan saat membangun kebersamaan dengan-Mu. Sudah waktunya. Saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagi engkau. Yakin dan percayalah, saya bukan hanya berkata-kata tentang bahwa Yesus itu mampu, tapi selama hidup saya percaya kepada Yesus, saya belajar menaruh iman saya kepada Dia dalam segala apapun, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau engkau percaya dengan iman, Tuhan bisa hadir kepadamu menyembuhkan engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lihat tangan, angkat tanganmu, dan yang satu mengarah kepada Tuhan, yang satu letakkan di tempat yang sakit. Atau Anda sedang bersama dengan seseorang yang sakit, Anda sedang mendengarkan khotbah, dan kemudian Anda mengikuti doa ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya kepada Engkau. Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter dari segala dokter, Allah yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat ini mari Engkau datang kepada mereka-mereka yang sakit, yang sedang beriman kepadamu dan sedang berdoa bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar. Dan oleh bilur daripada Tuhan Yesus, Engkau sembuh oleh kuasanya, Engkau sembuh oleh cahamannya, Engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Kalau engkau sedang menangis, sedang mengalami penderitaan, masa-masa yang sulit dan berat, datanglah kepada Tuhan. Saya tahu itu apa kesusahan, saya tahu itu apa penderitaan. Tapi saya mau katakan, jangan keluar daripada firman Allah. Di masa sesak itu, datanglah terus kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong. Kalau belum Tuhan tolong, minta kekuatan supaya Tuhan tetap memampukan kau berjalan di dalam terangnya. Yakin dan percayalah, Tuhan itu melihat hatimu, melihat hidup. Apakah dengan dibuatnya seperti ini, engkau masih berharap kepada Tuhan atau tidak? Kalau engkau masih berharap, penuhi undangan Allah. Dikatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mari engkau menolong mereka. Mereka telah memenuhi undanganmu, datang kepadamu dan menyerahkan diri kepadamu. Engkau mengatakan melalui Paulus, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan cukupi kebutuhan mereka, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, apapun yang mereka perlukan saat ini, Tuhan Yesus, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Sehingga mereka berkata, terpujilah Tuhan yang telah membuat kami keluar dari segala kesesakan kami.
Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan memuji Tuhan. Biarkan setiap mereka memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan jangan lupa untuk terus berdoa dan membaca firman Allah. Dan selamat beristirahat. Biarlah di Tuhan bersama dengan kita. Mantap, mantap, mantap.